والصلاة والسلام على أشرف الخلق ورسول السلام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وبعد، يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم. عليك يا جعفر أن تتقي الله في سوقي وأن تعاملها بما يرضي الله تبارك وتعالى. يعني كما قال الله وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما في يضرب معلوم؟ طبعا لازم بالإشارة أو كل لبيب بالإشارة، وأنت أحسن حاجة أنت تقول تدخل 100 يعني إن شاء الله. فعليك أن تتقي الله فيها وهي أيضا تتقي الله فيها. كده فيه. أنا الشيخ متولي نيابة عن محكمة أبو ظبي زوجتك يا جعفر شبير موكلتي سوسي رحمانية الحاضرة لهذا العقد على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. سوسي رحمانية الحاضرة لهذا العقد على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى المهر المسمى بيننا. انت يا جعفر قول: وأنا جعفر شبير قبلت منك يا شيخ متولي زواج موكلتك سوسي رحمانية الحاضرة لهذا العقد على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى المهر المسمى بيننا. الله خير الشاهد. مبروك إن شاء الله. مفيش حد زهر فقراتهم بقى. جمشيد ومحمد رؤوف. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sira Cici Rahmania. Di kesempatan hari ini kita masih akan pertama video itu saya buat, mungkin teman-teman ada yang mau menikah di KBRI, itu video saya sebelumnya saya sudah upload ya. Dan yang kedua ini saya akan menjelaskan bagaimana saya bisa menikah di pengadilan. Iya teman-teman, saya nggak menikah di KBRI melainkan di pengadilan. Karena saya itu ada beberapa masalah ya yang menyebabkan saya itu menikah di pengadilan. Yang pertama itu karena surat saya itu sudah terlalu lama, sudah lebih dari 6 bulan, mungkin hampir 1 tahun begitu. KBRI jujur, KBRI bisa menolong saya, tapi yang tidak bisa menolong saya itu kedutaan India ya teman-teman. Karena yang pertama itu pas saya meminta NOC dari kedutaan India, mereka bilang itu suratnya sudah kadaluarsa, jadi tidak boleh. Harus membuat baru. Atau kalau nggak mau buat juga, mungkin bisa menikah di kedutaan India. Tapi ya begitulah, ada syaratnya juga dari kedutaan India. Hari itu saya ke kedutaan India bersama suami saya, dan kedutaan India itu meminta kalau memang mereka tidak mau membagikan NOC ke kedutaan Indonesia atau KBRI, mereka menyarankan untuk hanya 2 hal: mau menikah di pengadilan atau di kedutaan India. Di kedutaan India teman-teman, itu syaratnya mereka yang pertama itu ya tahulah, mereka harus dapat NOC dari KBRI. Dan yang kedua itu kalian harus, mungkin itu saya kurang paham ya, tapi mereka bilang itu harus memposting newspaper atau koran begitu. Entah itu dia bilang di 3 negara, yaitu India sendiri, yang kedua Indonesia, yang ketiga di sini UAE. Ribet ya teman-teman. Jadi sehabis mendengar itu semua, kami berdua pulang masing-masing, dan mungkin kita berdua
pikir mungkin syarat yang ditujuin India, Embassy India atau kedutaan India ini cukup berat ya. Jadinya ya mau nggak mau kita berdua menikah di pengadilan. Jujur teman-teman, kalau kalian mau menikah di pengadilan, itu kalian akan lebih ya sedikit mungkin dipermudah. Khususnya bagi kalian yang sibuk, tiap hari sibuk ya, sibuk kerja, nggak ada waktu. Kalau waktu diberikan juga nggak maksimal gitu. Ya kita kerja mungkin dikasih waktu sejam atau 2 jam, itu mungkin juga belum cukup. Jadi buat kalian yang selalu sibuk, kalau menikah di pengadilan itu mungkin bisa jadi pilihan yang bagus. Dan juga kalau mengenai dokumen, jujur tidak melibatkan banyak dokumen teman-teman. Dokumen yang mereka butuhkan itu cuma, saya waktu itu kalau nggak salah itu dapat beberapa dokumen. Yang pertamanya saya belum translate ke bahasa Arab, yaitu semua bahasa Inggris. Yang saya lihat itu ada surat single, yang kedua itu surat taukil, yang ketiga itu surat pernyataan tentang rekomendasi yang lain-lain, dan juga tanda tangan petugas yang berhubungan dengan surat tersebut. Belakangnya itu, di belakang dokumen itu ada 3 cop kementerian, yaitu dari Kemenkumham, Kemenlu, juga dari cop dari Kementerian UAE Abu Dhabi. Nah, bisa dilihat dari sini ya teman-teman. Ini dokumen yang di belakangnya itu ada cop kementerian. Kementerian Kemenkumham, Kemenlu, dengan cop dari Kementerian UAE Abu Dhabi yang berwarna hijau ini. Yang ke semua surat itu yang ada, terutama yang ada cop warna hijaunya ini dari Kementerian UAE, ini kalian harus serahkan ke typing center tersebut atau penerjemah tersebut ya. Lanjut untuk dokumen yang dari pihak lelaki teman-teman. Dari WNA laki-laki yang India itu, mereka nggak dibutuhin dokumen apapun dari negara asalnya. Mereka cuma dibutuhin apa? Mereka cuma dibutuhin paspor, visa, dan juga ID copy. Yang ketiga dokumen itu harus mereka fotokopi dan juga memberikan contoh foto background warna putih untuk itu mungkin nanti untuk sertifikat atau buku nikahnya. Setelah beberapa hari kemudian dari penyerahan dokumen, kami ditelepon kembali, dan untuk melakukan, terutama saya dan suami saya itu diminta untuk perkenalan online. Itu untuk menanyakan tentang, mungkin dari pihak lelakinya nggak bisa perempuannya teman-teman, seperti saya waktu itu juga perkenalan online, harus datang jam itu juga. Pernikahan online itu mereka akan menanyakan, nama kamu siapa, who's your name, you already married, kamu sudah menikah. Udah itu saja. Habis itu mereka tutup kamera dan menuju ke tahap yang selanjutnya, yaitu menentukan tanggal di mana untuk melakukan pernikahan. Tapi sebelum itu mereka juga bilang harus melakukan yang namanya medical. Medical ini bisa dilakukan atau bisa juga tidak, tergantung instansi yang memberikan ya. Tapi kalau saya itu tidak melakukan medical, hanya untuk menghapus tentang medical itu, karena kita kan sudah medical untuk ID. Jadinya kenapa kita harus medical lagi untuk itu? Dan setelah itu juga, sehabis itu semua selesai, kami tiba-tiba mungkin habis 2-3 hari ya, langsung ditelepon dan tolong datang hari ini tanggal 31, hari apa itu ya, kalau nggak salah hari Senin tanggal berapa itu saya lupa hari itu, dan
Saya juga kaget kok secepat ini, cuma 2 hari penentuan gitu, tanpa tanya saya atau suami saya hari apa untuk menikah. Ternyata ditentukan dari pengadilannya sendiri ya teman-teman. Jadi kalian harus bersiap-siap juga, karena kalian nggak akan diberikan pilihan untuk memilih sendiri tanggal. Jadinya kalian harus bersiap-siap ya. Nah, begitulah teman-teman. Walaupun ya mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk pernikahan ini, ya mau nggak mau itu harus dilakukan. Karena apalagi kita berdua itu dalam surat yang untuk ke kedutaan India atau Indonesia itu sudah kadaluarsa dan tidak bisa diterima lagi ya. Jadinya kami harus menikah di pengadilan dan alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar. Dan satu lagi teman-teman, kalian mau menikah di kedutaan atau di pengadilan itu sama-sama ada enak nggak enaknya. Yang enaknya itu kalau di KBRI mungkin kalian sudah ada seperti di sekeliling orang negara sendiri kalau bagi kita ya WNI, dan juga bisa langsung mendapatkan buku nikah tanpa mungkin harus bersusah payah berlebihan nanti kalau sampai di Indonesia. Dan juga ya nggak enaknya yaitu harus banyak jalan untuk nanti ke kedutaan India, nanti lagi kemana. Itu mungkin orang yang free banyak ya, free time. Tapi kalau yang sibuk jujur nggak bakalan bisa. Dan kalau menikah di pengadilan juga ada enak nggak enaknya teman-teman. Yang nggak enaknya ya itu ngeluarin tambahan biaya. Ya walaupun itu bisa diselesaikan dalam cukup cepat, itu yang bagusnya. Dalam waktu sebulan itu kami bisa langsung nikah. Oke, jadi gitu ya teman-teman yang saya sudah jelaskan. Kalau kalian mau menikah di pengadilan, itu suratnya semua harus ditranslate ke dalam bahasa Arab. Kalau bahasa Inggris, kalian terjemahkan. Mungkin itu akan memberi waktu yang lama ya. Soalnya saya juga sama seperti itu. Saya pertama itu suratnya bukan di translate ke dalam bahasa Arab, karena mungkin saya sebelumnya berpikir itu surat bisa untuk diserahkan ke kedutaan India. Ya memang bisa, hanya untuk mendapat NOC seperti itu, tapi tidak bisa disimpan untuk ke kedutaan India ya. Ya seperti itu. Hi guys, this means Sira Suci Ramania. Today I will tell you how marriage in court, Abu Dhabi, UAE, Arab Emirates. I will tell you guys, if you want marriage in court, for you the man side from India, this make you is very simple, because is no need any document from your country, and only what need on there you have to bring passport, visa, and picture. Only that's one only. Passport, visa, ID copy, UAE, Emirates. That's all you have to give, and that's it. No anything you have to doing with your embassy, because it's for a embassy also. If you want go embassy, they will tell you why not go court. It's very simple. Then go for a embassy. Yeah, all say like that almost. If you want go for a simple for a marriage, not too much like going anywhere like that, they say what? Going court. Also for this step, the marriage for a court, this will make you more easier, guys. Because maybe you are also is busy with your duty, no have free time. You have marriage on court. That's very easier. Not you don't know. Directly you can getting marriage, right? Like me. Maybe that's I remember. First coming to legalization translator,
they asking for some documents. That's the documents is from the lady side, the Indonesian, and there have 3 stamp from there's 2 from the Indonesian country, that's from government Indonesian, and 1 from the embassy of UAE in Indonesia. You can see different this one the paper. These two document have 3 stamp. She have to bring it that one to that's legalization for a documenter, and also is maybe need also little hard work, because after that she have to go to for meeting online. That's both of you. Which one go for meeting? The men's side or the ladies side? This only simple meeting. They only asking who are you? You are the marriage, but I suggest you one is for the lady one going for this meeting online. After meeting online is finished, you maybe have to wait again, or maybe maximum 1 week like that. After they asking you for money for giving to for removing medical, because if need medical more expensive. That's depend also for the which office translation you going to depend. That's for MC. And the next after like that, after this one finish also, you have to giving the balance again, maybe for make approval appointment for the court. Maybe that's need around giving 1,500 dirham. And after that, waiting again 3 days. After that's they call you have ready for marriage. So no have say, can I choose the date? Can I choose which time I go? No, the court is choosing for you, so you have ready for that. Okay, guys, is that simple for you, right? Marriage for court again if you more busy for duty. Okay, thank you. And for the last, guys, if you want for really for marriage for a court, you don't need anything document, just that from and tell your spouse also, the lady Indonesian, does need the all document is translator in Arabic. If no, again you need more extra from payment also for translating the document, and also more time for waiting for that. Oke teman-teman, jadi ada lagi yang mau ditanyakan, silahkan komen ya. If you any something request for us, for me or my husband like that, just comment under below, like, subscribe. Okay, thank you. Terima kasih teman-teman. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Hafiz.